banyak faktor lah. Arsenal tiba-tiba performanya lagi menurun, pemain banyak yang cedera gitu. City kebalikannya, performanya lagi naik. Tapi aneh juga ya, Arteta juga udah mengeluarkan dan menggunakan segala macam cara, nebak bebek lah, katanya nyewa pencopet gitu biar menjaga fokus pemain. Padahal pas laga Bournemouth 2 kali kecolongan golnya. Pas saya di London banyak copet. Kembali lagi di Ruang Panit sama gue Yazid. Abdi, Irawan. Dan dari Indonesia kita akan menyeberang ke ibu kota Inggris. amin. Ya, ada tim-tim yang lagi meraih kekalahan. Orang lagi padat-padatnya kayak gini bisa yang kalah ya Arsenal ya. Gue aneh dah kadang. Justru karena lagi padat. Enggak juga, enggak aneh. Persija padat gak sih? Kalahan mulu kemarin. Apanya? Persija juga kemarin kalahan mulu. Iya sih, maksudnya ini kan Arsenal yang lagi di puncak gak sih? Maksudnya harusnya dia yang pegang kendali gitu. Tapi ya itulah, padahal City-nya juga Angin di puncak kan lebih kenceng. Oke, benar juga. Bisa juga. Ada angin di puncak. Kalau gajah di bawah batu. Tapi kalau ngelihat di sosmed orang-orang kayak pada gembira banget. Kalau bukan fans Arsenal pada gembira banget Arsenal kalah kemarin. Ini gue ngelihat di sosmed pandit ya gitu ya, komentar-komentarnya tuh kayak pada ya here we go again gitu Arsenal. Karena ini pada minum dari botol. Iya gitu kan, fans City di pertandingan lawan Chelsea ya kan pada selebrasi. Padahal masih ada jarak 6 Itu poin. loh. Padahal masih ada 6 poin. Kenapa? Lagi-lagi yang kemarin kita bahas ya. Kenapa kalau Arsenal yang ini narasinya tuh berbeda? Kan? Iya benar. Itu pertanyaan gua ini. Itu kenapa ya? Sama-sama 9 poin tapi kenapa yang 6 lah, sekarang udah 6 poin nih. Iya, kemarin kan 9. Iya. Kenapa yang domestik ini Iya. terlihat mulus tapi yang di Inggris nih masih gonjang-ganjing. Ya, Itu. ternyata jawaban kita langsung dapetin weekend kemarin. Itu dia kan langsung di Lawan Bring Me Horizon kalah di kandang. BMTH ini. BMTH ini. Tapi ya itulah, padahal di La Liga juga kan Madrid lagi ketinggalan cuman 4 poin loh kemarin sama Barcelona. Tapi narasinya tuh nggak kayak gini gitu, karena mungkin orang-orang juga udah yakin Barcelona selalu bisa menutup season dengan sangat baik gitu. Biasanya. Jadi berbeda dengan Arsenal yang kalau di series Netflix itu episode 1, episode 2-nya mungkin ratingnya 7 atau 8. Pertengahan musim 9, 10 nanti 2 episode terakhir tuh 5. endingnya tuh bab anjing 4-3 anjing tidak ada masterpiece ya. Ya Arsenal jadi apa Game of Thrones? gitu deh. Tapi Game of Thrones bukan Netflix sih. Tapi ya itulah kayak seri-series lah ya maksudnya. Banyak yang kalau series kan apalagi season tuh biasanya kayak gitu. Karena kalau kata Evra, watching Arsenal is like watching Netflix. Itu. It's always Every be next season. Every next season. Itu dia. Ya cuman gua aneh aja gitu narasinya kok berbeda dan akhirnya dikasih jawaban. Nah gimana dengan musim ini? Apakah Arsenal ada di fase yang beberapa tahun lalu dialami oleh Steven Gerrard? Gak tahu ya. Jujur gak tahu ya. Tapi gue nggak tahu. Tapi siklusnya masih sama loh. Arsenal benar-benar masih sama ya mas ya. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu ya. Karena benar-benar sama. Dia tuh awal musim lebih bagus daripada Manchester City. Manchester City seperti biasa bahkan mirip-mirip banget sama Persib. Awal musim biasanya nggak terlalu dominan, nggak bisa langsung menang-menang terus. Biasanya mereka agak lambat startnya. Tapi tengah ke bawah tengah ke akhir musim. Ini tengahnya tuh tengah ke akhir musim ya, bukan tengah banget. Tengah banget aja City kan kemarin masih kalah-kalah, masih imbang-imbang loh. Iya. Baru sekarang loh di 3 pertandingan terakhir bahkan Pep juga ngomong rahasia 3 pertandingan terakhir tuh karena matahari. Gue nggak ngerti tuh maksudnya apa tuh. Matahari. Karena cuaca katanya. Karena ada matahari kita moodnya bagus gitu katanya. Gitu ya? Iya katanya. Di sini malah panas ada matahari Nggak mulai. itu kan kalau di sini kan gitu ya malah panas. Kalau di Manchester kayak gitu katanya. Bermain teka-teki dia. Iya kayak ini mah karena ada matahari aja. Jujur nggak bercanda. Jujur. Main gitu. riddle. Jujur gitu. Jujur karena ada matahari. Jadi kita bisa menang terus. Jadi pemain tuh moodnya bagus dan mentalitasnya untuk menutup musim tuh bagus dengan kemenangan-kemenangan. Nah beda dengan Arsenal justru ya ada matahari nih. Berarti Arsenal
nggak suka sama matahari gitu Tuh, kan. nggak tahu tuh makanya aneh juga tuh. Tapi ya oke lah itulah di pekan kemarin dan akhir pekan ini akan ada big match. Ya kan? Apa Everton Liverpool? Ah, bukan. Chelsea MU. Iya juga lagi. Tapi iya juga loh. Tapi iya juga. Iya perebutan tiket champion gitu. Iya, Arsenal lawan Manchester City yang musim ini udah dua pertemuan. Pertemuan pertama mereka imbang. Dan pertemuan kedua mereka di final Carabao Cup berakhir dengan kekalahan Arsenal 0-2 lewat gol O'Reilly. Dan mereka akan bertemu kembali pada akhir pekan ini. Menurut lu gimana Di? Peluang Arsenal pada laga ini untuk menjaga mereka dari pemangkasan poin. Peluang tetap ada ya, tapi kan kemarin kalau kita lihat lawan Bournemouth itu kan masih dalam badai cederanya mereka ketika jadi internasional kan. Makanya kemarin line up yang waktu lawan Bournemouth itu sebetulnya adalah line up penyesuaian yang ya secara di atas kertas sebetulnya nggak ada masalah gitu. Tetap ada Zubimendi, ada yang gantian juga Kai Havertz juga kita. Ya walaupun Kai Havertz bukan striker atau bukan penyerang top tier dunia sekarang, cuma seenggaknya kualitas kayak Havertz dibandingkan Bournemouth harus lebih bagus. Bisa ada Declan Rice, Madueke. Jadi ketidakhadiran Saka seenggaknya kan ada Madueke masih ke backup. Tapi kalau ngomongin peluang ya harusnya sekarang yang bermain adalah soal mental. Lagi-lagi soal mental. Soal tekanan psikologis. Mau gak mau anak-anak muda ini harus menghadapi tekanan psikologis gitu loh Mas. Melawan City yang 2-3 musim belakangan memang rutin ada di kontender juara gitu. Bukan mental juara kan. Tapi musim kemarin kan enggak sebenarnya ya City ya. Agak-agak vakum kan musim kemarin Iya, sebenarnya. tapi maksud gue secara reputasi kan sebetulnya kalau ditarik lagi siapa sih juara Premier League 5 musim belakangan? Cuma 2 tim kan. Jadi ya kan, yang harus dihadapi Arsenal itu lebih ke tekanan psikologis mereka bisa nggak nih dari segi teknis mungkin oke. Ada Zubimendi. Kita belum tahu kalau misalkan nanti Odegaard bisa balik walaupun belum fix kan. Kalau Fiori belum juga bisa main kemarin. Jadi kalau dari segi peluang sebetulnya Arteta pasti punya cara. Arteta pasti menyiapkan strategi. Cuman ya balik lagi di atas lapangan pasti pemain-pemain Manchester City juga punya lebih punya datang dengan mentality yang lebih pede gitu. Mereka udah pernah ngalahin Arsenal di final Piala Liga walaupun waktu itu yang golin O'Reilly gitu. Maksudnya bukan ya O'Reilly kan masih pemain muda, bukan pemain andalan tim yang jadi abang-abangan gitu. Jadi menurut gua kalau ngomongin peluang Arsenal tetap ada, cuman ya gimana caranya pemain-pemain mereka tetap bisa fokus. Mereka harus ingat mereka pemuncak klasemen sekarang gitu. Mereka justru underdognya tuh City sekarang, bukan mereka. Jangan sampai Arsenal justru datang ke stadion dengan status sebagai underdog secara mentality gitu. Secara mentalitinya itu ya. Padahal mereka yang punya kendali. Iya, gitu mereka sebenarnya. tuh pemuncak klasemen pucuknya mereka loh. Mereka harus ingat, mereka bukan underdognya justru City. Iya, kenapa kalau dikejar tuh malah mereka yang Iya, jangan dibalik. malah ya mereka yang kejar gitu kayak aduh apa sih ada tuh meme yang di gua nggak tahu itu akun aslinya Liam Gallagher atau bukan tuh di X yang anak kecil ngelihat bayangannya sendiri tuh takut ada anak kecilnya Arsenal bayangannya tuh City gitu. Dia takut gitu sendiri loh. kan aneh gitu. Mereka harus paham yang mengendalikan klasemen sekarang tuh mereka. Itu. Mereka butuh effortnya nggak segede City untuk bisa juara harusnya. Tapi aneh juga ya, Arteta juga udah mengeluarkan dan menggunakan segala macam cara. Kemarin juga unik-unik kan sesi latihannya, ada nebak bebek lah, terus ada katanya lampu. terus ada pakai pulpen ya kan, yang jaga ini keseimbangan. Terus yang musik, terus pakai video TikTok di lapangan. Terus ada juga katanya nyewa pencopet gitu biar menjaga fokus pemain. Padahal pas laga Bournemouth 2 kali kecolongan golnya. Pas saya di London banyak copet. Gue nggak ngerti dah. Ini udah segala macam cara, bahkan latihan-latihan unik pun udah dilakukan sama Arteta. Tapi nggak mampu tuh menjaga psikologis pemain dan mental fokus ya pemain tuh di pertandingan tuh tetap nggak terjaga. Itu kan aneh juga tuh gue. Soalnya kan kalau udah kayak gini juga masalah taktik kan harusnya ya tetap pasti ada. Cuman soal mentality dan psikologis pemainnya itu loh. Kalau misalkan lu udah dikasih makan taktik segelimet banyak kayak gitu,
tapi lu nggak fokus pas pertandingan banyak takutnya apa gimana? Takut ngoper Pemain apa Arsenal gimana? harus merasa bahwa mereka tuh juara gitu. Kalau Itu. mereka datang, aduh, gue belum Tapi kan pernah mereka kan belum pernah juara. juara. Itu dia maksudnya. Timnya juga jarang juara. Iya jadi aduh gimana? Iya bisa jadi bumerang juga kan kalau mindset kalian udah pas kalian tuh udah juara, kalian tuh tim juara gitu. Jadi antara Pressure sama antara pressure sama terlena gitu kan. Iya juga sih. Terlena saking terlenanya saya tuh kita bakal menang. Nggak, Kita kalau udah ini juara kok. lebih Tiba-tiba pressure sih kalau ini. Bournemouth 2 gol ya kan. Kalau ini lebih ke pressure sih bukan terlena. Pressure. Mereka harus Justru yang terlena fansnya tahu. oke. Iya, pemain pressure. Oke. Tapi ya aneh juga ya pressure dan maksudnya mereka kan udah ada di posisi ini nggak sekali dua kali gitu. Ya, ada musim-musim Kenapa terus terjadi itu yang aneh? dan Nah, terjadi lagi dan itulah ya itu Arsenal. Kalau dari City Mas peluangnya kayak gimana menurut lu Mas untuk menjamu Arsenal di Etihad Stadium dalam rangka misi untuk memangkas jadi 3 poin aja. momentumnya anginnya lagi ada di City ya. Oke, angin. Manchester lagi berangin ya. Iya. Manchester Nah. kayak wah lagi asik banget nih cuacanya Manchester. Pokoknya momentumnya di City, anginnya di City, Fortuna juga lagi ada di City. Oscar Bu ke City itu. Semua hal lagi mengarah ke City semua karena banyak faktor lah. Arsenal tiba-tiba performanya lagi menurun, pemain banyak yang cedera gitu. City kebalikannya, performanya lagi naik, pemainnya full tim, hampir full tim lah, cuman sedikit lah yang cedera itu pun pemain-pemain cadangan. Pokoknya semuanya kondisinya tuh kayak mengarahkan bahwa Premier League pingin bikin drama hingga jelang akhir nih gitu. City lagi dapat angin, Arsenal lagi turun, dipertemukan lah mereka berdua gitu. Akhirnya apalagi ketemunya di Etihad gitu di kandang City. Walaupun sebenarnya musim lalu kalau nggak salah kan bisa nahan imbang ya di Etihad kalau nggak salah 2-2 apa berapa lupa. Tapi emang kalau kondisi sekarang City udah di atas angin lah gitu. Sebenarnya untuk bisa bukan kita bicara menyalip Arsenal menjadi juara ya, Oke. tapi sekedar untuk mengalahkan Arsenal, City ada di atas angin. Karena secara mentalitas mereka lagi naik, Arsenal kebalikannya lagi turun. Gitu dan performa pemain-pemainnya juga lagi on fire, sedangkan Arsenal performanya lagi angin-anginan gitu, ditambah rentetan pemain cedera gitu, dan itu jadi momentum banget City untuk bisa memangkas jarak jadi 3 poin ya kalau nggak salah ya. Iya. Harusnya. Kalau itu menang. Kalau itu menang Tapi jadi tetap masih ada surplus 1 match ya. Itu dia. plus 1 match ditambah lagi misalnya City menang berarti sama kan poinnya. Iya, akhirnya. Itu. Terus kalau misalkan Arsenal nanti away ke Selhurst Park kalah, ya Nah, kalau itu Hal lain. itulah ya, hal lain ya. yang kita harapkan nggak tahu kita ya. Gua pribadi lah gitu. Oh kita. Kok tiba-tiba kita nih? Iya, gue pribadi lah sebagai Fans Inter. penggemar Swansea, ya kan. Kenapa Swansea ya? Jordi Amat. Oh gitu. Nathan Chow dulu kan. Oke. Iya, sebagai penggemar Swansea, gue pengen ngeliat kan persaingan menuju gelar Premier League ini ketat pasti kan. Ada akhirnya ya, gue berharap ya ini sama lah poinnya nanti sampai akhir hingga nanti persaingan seperti halnya ketika City dapat gelar juara di pekan terakhir waktu sama MU itu terulang kembali gitu kan. Kita kan berharap gitu kan. Cuman gue belum ngeliat selisih golnya kayak gimana sekarang kan. Pengaruhnya kan di selisih gol nanti kan. Kalau emang terjadi seperti itu lagi kan itu menjadi momen ikonik yang timeless lah ya. Sampai tahun-tahun ke depan juga akan terus dibahas gitu. Itu sih sebenarnya yang gue Tapi harapkan. nah, yang mau gua highlight. City ini kan sering dibahas tim yang nggak punya sejarah gitu ya. Gitu, tim yang sejarah orang tuh kalau ngefans City siapa coba legenda lu digituin banget gitu. Padahal kan Tolol lah. Stephen Ireland. kita udah ngomong musim lalu dan 2012 aja itu kan udah sejarah kan. Iya. Udah legenda kan Sergio Aguero ya kan. Artinya City ini udah sering banget lah ada di posisi saat ini. Ya kan perburuan juara yang ketat. Apalagi kalau nggak salah pernah sama Liverpool juga hampir-hampir pekan terakhir juga.
Yang lawan Aston Villa juga tuh terakhir kalau 2022. Oh, itu 2022. Yang akhirnya beda berapa poin? 1. Beda 1 poin dan itu padahal padahal City halftime ketinggalan. Philip Coutinho itu juga hampir jadi skrip yang indah tuh buat Liverpool tapi itu dan artinya ini tim gue nggak tahu orang kenapa sering banget nginin City nggak punya sejarah tapi itu sih orang-orang fakta berkata demikian bahwa ini tim aneh aja orang. Fakta berkata bahwa tim ini udah punya sejarah, tim ini juga punya pemain-pemain legenda yang punya mental juara juga di Premier League ya kan. Musim ini juga mereka punya pemain-pemain yang lebih punya pengalaman menjadi juara. Bersaing juga menjadi juara ya kan. Konteks sejarah menurut mereka tuh apa gitu. Sebenarnya orang insecure aja yang enggak yang dengki ngeliat City jago. Emang City ujuk-ujuk tahu-tahu 2020 muncul lagi City dari mana asal-muasalnya nggak tahu. Kan coba enggak. Orang-orang yang ngomong kayak gitu tanya sama diri sendiri, emang dulu timnya waktu masih jago sama juga kan punya sejarah kan? Kita kan cuma soal timeline waktu doang aja. Benar. Emang sejarah tuh harus 1800 berapa kan? Iya, fans Liverpool kan pasti ketika ketemu fans MU di tahun 90-an awal gitu. Lu gak punya sejarah gitu. Gak usah ngomong sama gue gitu. Pasti gitu kan. Ya konteksnya bego kalau kayak gitu kan. Kalau sekarang mah artinya harusnya ya City udah punya sejarah dong ya. Iyalah. Jadi wajar aja tim ini udah punya banyak fans. Apalagi di sananya gitu di Manchester ya wajar aja kalau 2012 berapa tahun yang lalu sih? 2012 tuh udah hampir 12 tahun 13 itu tahun loh. lalu. Itu tanpa disadari udah 12 udah lebih dari 14 tahun yang lalu. Iya, jadi masalah Adebayor 2008 aja tuh berapa tahun yang lalu udah legenda kita nyebut ya kan. Jadi ya udahlah gitu. Ini tim udah punya mental dan pemain-pemain yang lebih berpengalaman juara dibanding Arsenal sendiri. Juara kapan terakhir? 2004. Iya. Yang satu dibilang ini gak punya sejarah, yang satu lu cuma bisa ngomongin sejarah doang. Berat juga. Tapi oke lah balik lagi ke konteks pertandingannya. Menurut lu dengan kondisi yang lu tadi bilang pressure-nya tinggi bagi City harusnya, tapi realitanya ada di Arsenal pressure tersebut. Siapa ya pemain yang lu ngeliatnya, nih kayaknya dia nih bisa jadi sosok yang apa ya kayak pembedanya lah di laga tersebut. Talisman. Apa? Iya talismannya lah. Oh talisman. Iya. Kalau Mr. Reliable sebetulnya kalau dilihat harusnya Victor Gyökeres ya. Oke. Nah, walaupun Arsenal sebetulnya kan lebih merata. Maksudnya lini tengah mereka juga masih ada Zubi, terus juga Odegaard cedera. Kayak tadi gue bilang Odegaard cedera, masih ada Declan Rice, Bukayo Saka. Pemain-pemain yang sangat dielulukan oleh fans Arsenal sebagai salah satu striker modern Inggris terbaik di abad 21 ini. Walaupun dia lagi absen masih ada Noni Madueke gitu. Jadi sebetulnya cukup merata sebetulnya skuad Arsenal di Etihad nanti. Tapi kalau ditanya siapa satu orang sosok yang bisa bikin beda dari yang lain, Arsenal butuh gol, Arsenal butuh menang ya, artinya dia butuh gol. Ya kalau ngomongin gol sekarang mereka bertumpu sama Gyökeres yang terbukti walaupun kemarin di Emirates underperform tapi biar gimana pun caranya Gyökeres tetap bisa golin gitu walaupun lewat penalti. Jadi menurut gua faktor pembeda yang ada di dalam diri Gyökeres bisa jadi penentu jalannya hasil nanti walaupun ya kita nggak tahu City akan seperti apa. Iya, apalagi kalau ngelihat pertemuan terakhir kan di Carabao ya yang kelihatan beda banget tuh itu Arsenal masih mainin Kepa Arrizabalaga yang akhirnya di laga tersebut jadi sorotan. Ya, mungkin dengan kembali lagi pertemuan ini adalah di Liga, ya David Raya yang bakal jadi karena utama. Arteta juga Kepa dimainin di Wembley. Dia nggak ngecek sejarah dia nggak ngecek statistik Kepa main di Wembley kayak gimana. Betul. Berat Kepa. Di Madrid juga kena mulu sundulan. Itu dia. Maksudnya ya mungkin David Raya bisa menjadi sosok pembeda yang mana di pertandingan pertama kan bisa nahan imbang tuh Arsenal kan. Nah mungkin di pertandingan ini paling tidak bisa nahan imbang lah. Kalau dari segi City Mas, siapa Mas? Dari segi City pemain kuncinya. Sebenarnya pasti kan banyak yang berekspektasi ke Erling Haaland. Tapi Haaland kondisinya sekarang udah nggak ideal seperti awal musim lah ya. Oke. Awal musim setiap pertandingan ya pokoknya dari 3 shoot 1 gol lah minimal gitu. Sekarang kondisinya
Bahkan untuk nge-shoot aja udah susah gitu kadang-kadang kan. Kemarin aja waktu lawan Chelsea menang 3-0 tapi Haaland ada beberapa peluang tapi ya itu enggak seperti Haaland pada umumnya. Pada akhirnya yang kelihatan bisa membuat perbedaan ada satu pemain menurut gue, Ryan Cherky. Itu permainannya udah makin matang. Di awal musim Cherky masih jadi bahan rotasian lah. Rotasi bareng siapa lah, bareng Tijani Reinders, atau ada Doku juga, ada Sapino gitu. Tapi di beberapa laga terakhir, walaupun sempat dapat sorotan ketika aksi jugglingnya Cherky yang di pertandingan lawan siapa gitu kan, ada disandingkan dengan ekspresinya Guardiola. Itu seolah-olah kita berpikir bahwa Guardiola nggak suka pemain kayak gini. Nah, Cherky kayaknya masa depannya nggak ada. Tapi ternyata ya statementnya Guardiola justru mendukung Cherky dan Cherky tetap jadi tumpuan. Walaupun Semenyo sebenarnya ekspektasi golnya lebih diharapkan ketimbang Cherky, tapi Cherky yang bisa membuat perbedaan di lapangan kalau gue ngeliat. Semalam aja kan 2 assist dari Cherky dan itu luar biasa banget. Iya ya. Temannya Gofar? Siapa? Rico Lewis. Oh, Rico Lewis lagi turun dia. Sekarang yang naik adalah Nico Aureli. Itulah maksudnya. Itu yang kemarin final. Itu makanya kalau di setiap laga kan kita nggak bisa ini ya memprediksi, ada aja gitu pemain yang tiba-tiba akhirnya jadi protagonis gitu kan. Ada skrip-skrip yang hanya Tuhan yang tahu lah. Ya manusia cuma berencana. Berencana ya. Udah kalau mau tanya gue usah ngomongin ginian kan. Ya, itu sebenarnya apa ya, kontra orang-orang yang prediksi lu salah, udah balasnya gitu aja. Apa kita kan cuma nebak. Namanya juga prediksi kalau ujung-ujungnya takdir mah. Namanya juga prediksi, maksudnya ya setiap pemain bukan setiap pertandingan pasti ada protagonisnya. Kita tunggu pertandingan nanti siapa yang akan jadi protagonis. Ya kan tiba-tiba Nico Aureli yang golin 2 gol, 3 gol kan siapa yang tahu juga. Kemarin juga Nico Aureli golin lagi ya kan tuh lawan Chelsea. Jadi ya siapa yang tahu gitu. Gak mungkin selalu Haaland, gak mungkin selalu Cherky, gak mungkin juga selalu Gyökeres. Selalu ada skrip-skrip yang untuk pemain-pemain tertentu lah, untuk mereka bisa menampilkan performa terbaik mereka. Jadi langsung aja prediksi lu buat laga ini. 2-0. 2-0-nya buat siapa Mas? Buat City. Waduh, lu dari tadi ngomong kayak Arsenal, prediksinya menang City. Realistis gue. Oke. Kalau lu Mas? 3-1 City. 3-1 City loh. Ini Arsenal yang megang kendali loh, masa nggak ada yang? Ya Arsenal 2-0 di babak pertama. Babak kedua 4-2. Itu kan udah City 2-0 lah. Masa gitu. Arsenal 2-0 gak ketang. Ini ngomongin Como Inter apa? 2-0 duluan tuh. Di Kompas. Jangan Mas, saya sedih kalau ngomongin Como Mas. Saya udah bawa perasaan kalau Como Mas, soalnya Mas. Ya kalau gue kayaknya sih tipis aja lah ya, 3-0 City. Anjing tipis dari mana 3-0? Sebaya itu mah. Tapi biasanya kan kayak gini ya, maksudnya fan-fan Arsenal juga kan bikin prediksi sendiri tuh kan, biasanya ada akun-akunnya gitu kan. City juga biasanya bikin prediksi-prediksi sendiri. Gak mungkin mereka prediksi tim mereka kalah gitu kan. Ya bisa aja ketika mereka lagi prediksi menang tiba-tiba kalah kan, enak gitu ini. Nah ini kan bisa aja kita kalau City kalah, fans Arsenal datang semua ke sini nggak apa-apa. Jinx. Ya, fans Arsenal kalau prediksi kita salah, serang aja. Apa Ilham DM aja Ham. Itu ya. Menurut kalian nih fans Arsenal seberapa pede kalian untuk menjamu City untuk bertemu City, bertandang ke kandangnya City di Etihad Stadium, dan untuk fans City seberapa cerianya kalian menyambut Arsenal di kandang kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.